Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menambahkan tugas. Nah, cara menambahkan tugas. Caranya, misalnya saya akan menambahkan tugas di sesi 2 ini. Nah, caranya klik tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, kemudian pilih assignment ya, tugas yang ini ya, assignment. Nah, pilih assignment atau tugas. Nah, kemudian isi kolom assignment name dengan nama tugasnya. Misalnya tugas apa? Membuat makalah misalnya. Nah, kolom description bisa diisi dengan petunjuk pengerjaan tugasnya. Misalnya silakan kerjakan makalah dengan ketentuan. Nah, silakan buat makalah dengan ketentuan titik-titik. Misalnya ketentuannya apa? 1, 2. Nah, kemudian batas pengerjaan tugas, misalnya deadline-nya, batas waktu, kapan misalnya titik-titik. Nah, ini boleh diisi di kolom deskripsi. Nah, atau dikosongkan juga boleh ya. Nah, kemudian kolom additional file bisa ditambahkan misalnya rubrik penilaian tugas, atau kalau mau ditambahkan file apapun, misalnya file contoh tugas. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Atau mau dilewati, dikosongkan juga tidak apa-apa jika memang tidak ada yang ingin dilampirkan pada tugas. Kalau mau dilampirkan, klik ikon file, klik tombol choose file. Nah, kemudian pilih file yang ingin dilampirkan. Misalnya saya ingin melampirkan ini, format RPS, open, upload this file. Nah, ini sudah terupload. Nah, availability. Nah, ini mulai kapan mahasiswa yang diisi, yang wajib itu ini batas waktu. Sampai kapan mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas. Nah, misalnya ini saya aktifkan. Nah, batas deadline-nya misalnya saya atur menjadi 10 September 2020 jam, misalnya jam 23:59. Nah, ini batas waktu. Batas deadline-nya, kalau dia melewati tanggal ini menyerahkan tugas, berarti nanti tugasnya akan dianggap tugas yang terlambat. Yang izinkan kiriman nggak usah diaktifkan ya. Nah, kemudian batas waktu, batas akhir waktu. Ini kalau diaktifkan berarti nanti setelah tanggal misalnya 12 September dia tidak akan bisa lagi mengirim tugas. Kalau setelah batas waktu dia masih bisa mengirim tugas, tetapi tugasnya akan dinyatakan terlambat. Tetapi kalau setelah batas akhir waktu ini, maka dia tidak akan bisa lagi mengirim tugas. Sama sekali sistem e-learning akan menolak tugasnya. Kemudian remind me to grade by nggak usah diaktifkan, ini hanya pemberitahuan lewat email untuk penilaian tugas. Submission types, ya jenis penyerahan tugas. Ini ada dua, ada teks daring, ada pengiriman berkas. Kalau pengiriman berkas berarti mahasiswa itu akan mengupload file tugasnya. Kalau teks daring berarti dia nanti akan menyerahkan tugasnya dengan mengisi kolom seperti ini, kolom daring ya, kolom teks. Nah, bisa dia tambahkan teks, gambar, atau video. Nah, ini boleh dicentang dua-duanya, boleh dicentang salah satu, tergantung jenis tugas yang diinginkan. Ini jumlah maksimum berkas yang bisa dikirim, berapa file yang bisa diupload mahasiswa. Ini silakan diatur sesuai keperluan. Ukuran maksimum pengiriman ini 128 MB, nggak bisa dinaikkan, tetapi bisa diturunkan ya. Nah, kemudian selanjutnya nggak perlu diatur sepertinya ya. Nah, ini mungkin menu ini, activity completion. Nah, ini bisa diatur. Misalnya mahasiswa itu dinyatakan sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, ini show activity as complete when condition, ketika dia misalnya apa? Ketika dia sudah submit, misalnya menyerahkan tugas. Nah, ini boleh. Nah, atau ketika dia sudah mendapatkan nilai. Nah, boleh ya. Nah, klik tombol simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, ini tugasnya sudah selesai. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah mensubmit, menyerahkan tugas, nanti tanda centangnya akan muncul sendiri di sini. Nah, itu maksud dari yang tadi, activity completion itu. Nah, kemudian cara mahasiswa menyerahkan tugas. Nah, ini saya akan ubah peran saya ke mahasiswa dulu, ganti peran menjadi mahasiswa. Nah, ini. Nah, cara mahasiswa menyerahkan tugas, dia klik judul tugasnya. Nah, tugas membuat makalah misalnya. Nah, dia bisa baca, ini petunjuk pengerjaan tugasnya, ada file yang dilampirkan dosen di tugas. Kemudian di submission status, dia bisa melihat statusnya no attempt, belum menyerahkan, no grade, belum dinilai. Batas waktu pengerjaan tugasnya itu hari Kamis 10 September, waktu yang tersisa 7 hari 20 jam. Nah, ini. Dan untuk menyerahkan tugas, dia harus mengklik tombol tambah pengajuan tugas atau laporan.
Nah, klik tombol tambah pengajuan tugas atau laporan. Nah, kemudian kalau tugasnya berupa teks daring, dia bisa mengetik isi tugasnya di sini. Nah, bisa diisi teks atau gambar atau video. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau tugasnya dalam bentuk pengiriman file, dia bisa upload filenya di sini di menu pengiriman berkas. Caranya klik icon file, lalu upload a file, lalu klik tombol choose file, lalu pilih file tugasnya, misalnya file tugasnya yang ini, lalu klik tombol open, upload this file. Nah, setelah filenya terupload, klik tombol simpan perubahan. Nah, seperti itulah cara mahasiswa menyerahkan tugas. Tugas yang sudah diserahkan akan muncul di menu pengiriman berkas, akan ada filenya. Ini filenya bisa di-download mahasiswanya kembali ya, untuk mengoreksi apakah file yang di-upload itu sudah benar ya. Nah, kalau misalnya waktu yang tersedia masih ada, ini masih ada 7 hari lagi, batas waktu penyerahan tugas, dia masih bisa mengubah file yang sudah dia kumpulkan. Caranya klik tombol edit submission. Nah, edit submission, kemudian dia bisa ubah ini filenya, dia klik, dia hapus misalnya. Nah, oke, kemudian dia upload file baru, misalnya seperti ini bisa. Karena tadi waktu yang tersedia untuk menyerahkan tugas masih ada. Open misalnya, upload this file. Nah, ini simpan perubahan. Nah, seperti itu cara mahasiswa mengubah file tugasnya kalau waktunya masih ada. Nah, dengan cara mengklik tombol edit submission. Kalau misalnya mahasiswa ingin memberikan komentar terhadap dosennya atau dosennya ingin memberikan komentar, klik kolom komentar. Nah, kemudian isi komentarnya. Nah, ini tugas saya Pak, misalnya. Nah, terima kasih. Nah, misalnya. Nah, lalu klik tombol simpan komentar. Nah, seperti itu cara mahasiswa meninggalkan komentar. Begitu juga dosen nanti bisa membalas komentarnya. Oke, itu mengenai cara menyerahkan tugas. Saya akan kembali ke mata kuliah. Nah, saya akan ubah peran saya kembali ke peran yang normal ya, sebagai dosen. Nah, selanjutnya bagaimana cara dosen mengoreksi tugas mahasiswa? Cara mahasiswa mengoreksi tugas mahasiswa, klik judul tugasnya, seperti ini, tugas membuat makalah. Nah, kemudian dia akan bisa melihat, nah, jumlah partisipan ini berarti jumlah seluruh mahasiswanya. Submitted berarti jumlah yang sudah menyerahkan tugas. Need grading, jumlah tugas yang belum dinilai, batas waktu pengerjaan tugas. Nah, cara dosen untuk menilai tugas mahasiswa, klik tombol nilainya. Ini tombol nilai diklik. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di halaman seperti ini, nanti dosen akan melihat file tugasnya di sini. Kalau filenya bisa dibuka, misalnya filenya berformat PDF. Nah, kemudian di sini ada change user untuk memilih daftar nama-nama mahasiswanya. Ini ada next back ya, untuk ke siswa yang lain, beralih ke siswa yang lain. Misalnya di sini siswanya hanya satu, Hamdan Hussein Batubara. Nah, di bawah menu submission ini dosen akan melihat file tugasnya. Di sini kebetulan tulisannya no attempt, belum diserahkan. Nah, kalau Hamdan sudah menyerahkan tugas, nanti filenya akan di sini. Dosen bisa mendownload filenya dan mengoreksi file tugas tersebut. Nah, kemudian setelah dosen selesai mengoreksi file tugas mahasiswa, dia bisa memberikan nilai dengan mengisi kolom ini, grade out. Misalnya dikasih nilai 80 misalnya. Nah, kemudian dosen bisa memberikan komentar umpan balik, misalnya bagus ya. Nah, tugasnya bagus misalnya, atau apa umpan baliknya. Nah, lalu klik tombol simpan perubahan untuk menyimpan nilai dan komentar ini. Nah, bisa dicentang notify students untuk memberitahu mahasiswa mengenai nilai dan komentar yang diberikan. Nah, simpan perubahan. Atau simpan dan perlihatkan selanjutnya. Kalau misalnya kita ingin menyimpan nilainya dan ingin menilai siswa yang lain. Di sini kebetulan siswanya baru satu. Kalau siswanya banyak, bisa kita next dan bisa kita back untuk beralih ke siswa yang lain, untuk melihat tugas siswa yang lain dan menilai tugas dari siswa yang lain. Nah, seperti itulah cara memberikan nilai atau mengoreksi dan menilai tugas. Untuk kembali ke halaman mata kuliah, Bapak bisa mengklik nama mata kuliah ini. Ini ada nama mata kuliah media pembelajaran. Nah, ini kembali ke halaman mata kuliah. Nah, seperti itulah cara mengelola tugas di e-learning. Selanjutnya nanti
Bapak bisa mendownload nilai tugas mahasiswa itu dengan mengklik menu nilai ini, menu nilai. Nah, ini menu nilai. Lalu Bapak klik menu ekspor. Nah, ini menu ekspor. Nah, kemudian tarik scrollnya ke bawah, lalu klik tombol unduh. Nah, maka nanti nilai mahasiswa akan terdownload dalam format Microsoft Excel. Nah, ini ada format Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Nanti akan berjejer daftar nama mahasiswanya. Kemudian di sini akan berjejer nilai-nilai tugasnya atau nilai kuis, nilai tugas, nilai forum. Oke, seperti itulah Bapak cara menambahkan tugas dan cara mendownload tugasnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.